Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Winarti dengan NIM H0319336, kelas Biologi C 2019. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran terpadu. Ada 10 model pembelajaran terpadu. Namun, sebelum kita mengetahui mengenai model-model pembelajaran terpadu, kita harus tahu pertama-tama mengenai pengertian dari pembelajaran terpadu itu sendiri. Karena sebelum kita memahami mengenai model, kita tentunya harus mengetahui apa itu pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkan dengan konsep yang sudah mereka pahami. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari pembelajaran terpadu, mari kita masuk ke 10 model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama, model fragmented atau model terpisah. Namanya juga model terpisah, maka yang diajarkan pasti akan secara terpisah. Nah, model ini dilaksanakan secara terpisah, yaitu hanya berfokus pada satu disiplin mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa, biologi diajarkan secara terpisah. Tidak bisa digabung. Ketika kita belajar IPS, kita belajar IPA, itu tidak ada keterhubungannya, karena pasti ada perbedaan. Maksudnya, maka dari itu dipisahkan. Yang kedua, model terhubung. Seperti gambar di atas ini terkait konektifnya model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu topik dengan topik yang lain dalam satu bidang studi. Misalnya, menghubungkan topik membaca dengan topik menulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kan kita bisa mengetahui hubungan antara membaca dan menulis. Pastinya kalau kita menulis, misalnya ibu pergi ke pasar, sekaligus berhubungan dengan cara menulis kita menulis sambil membacanya. Itu sebagai contoh di mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, model nested seperti gambar di atas atau model sarang. Nah, model yang kaya dengan rancangan yang dikembangkan oleh guru. Model ini seperti gambar, dia bersarang yang rancangannya ini dikembangkan oleh guru. Nah, yang keempat ada dikatakan model urutan atau rangkaian seperti gambar di samping ini. Nah, mata pelajaran yang diurutkan dengan secara topik, dan saat pembelajaran satu topik dalam mata pelajaran membawa ke topik pembelajaran lainnya. Misalnya, mengukur melibatkan berhitung dan IPA. Itu secara urutan kita mengetahui bahwa pertama kita mengukur, dalam mengukur kita melibatkan berhitung, maka itu adalah urutan. Terus yang kelima ada model berbagi. Model berbagi atau seri seperti gambar di samping ini, dia mengembangkan beberapa disiplin ilmu dalam satu payung kurikulum yang saling bersilang. Misalnya fisika, kimia, biologi dalam satu kurikulum IPA, namun dia bersilang tapi dalam satu kurikulum IPA. Terus model yang keenam. Model yang keenam ini dikatakan model jaring laba-laba seperti gambar di samping. Nah, pendekatan tematik dimulai dalam suatu tema, misalnya transportasi dibahas melalui subtema dari bidang studi. IPS tentang fasilitas umum, IPA dari segi energi yang diperlukan, bahasa dari segi kata benda dan kata kerja, budaya sebagai ciptaan manusia. Itu yang dikatakan jaring laba-laba. Selanjutnya, model yang ketujuh yaitu model galur. Seperti gambar yang di samping, model ini merupakan model pemanduan bentuk keterampilan. Misalnya, melakukan prediksi dan
dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap secerita dalam novel. Jadi dia membentuk keterampilan kita. Misalnya kita membaca novel, ada hal yang dapat ditarik menjadi keterampilan di dalam novel. Terus ramalan-ramalan kejadian, ada hal yang bisa kita tarik menjadi keterampilan. Nah, bentuk dalam galur ini berfokus pada metakurikulum. Nah, untuk lebih mengerti mengenai model galur ini, maka gambar yang sudah ditayangkan tadi itu dapat dimengerti. Terus yang ke-8, model keterpaduan. Model keterpaduan ini merupakan pemanduan sejumlah mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama sebuah topik tertentu. Contoh, topik evidensi. Topik evidensi yang semula dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum yang berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Contoh, pengetahuan alam. Contoh lainnya dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran itu. Contoh, di bagian mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dihubungkan dengan matematika. Maka dalam model keterpaduan dia saling terpadu bersama-sama. Seperti gambar yang di samping ini, nanti akan ditayangkan bagaimana gambar terpaduan saling berkaitan. Terus model yang ke-9, model celupan. Nah, model ini dirancang untuk membantu siswa menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan, dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman itu sangat diperlukan dalam pembelajaran. Untuk membantu siswa, coba perhatikan gambar ilustrasinya. Kenapa dikatakan model celupan itu model pengalaman? Karena dalam pengalaman kita dapat memetik pembelajaran yang ada di pengalaman itu. Terus model yang terakhir adalah model yang ke-10, yaitu model jaringan kerja atau seperti gambar di samping. Nah, model ini merupakan model pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan situasi, studi ke kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Terus belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus, karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi oleh siswa itu. Nah, dari model ini dia diajarkan untuk memikirkan bahwa jaringan kerja ini dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi mata pelajaran yang dia pelajari di sekolahnya. Nah, bisa kita mengerti saat melihat gambar untuk model jaringan kerja ini. Itulah tadi 10 model-model pembelajaran terpadu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Winarti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.